Banyak pihak menilai putusan Majelis Hakim memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menghentikan tahapan pemilu kebablasan. Putusan Majelis Hakim yang kontroversial itu menimbulkan kegaduhan dan memantik polemik. Tak lama setelah putusan itu disampaikan, KPU langsung menyatakan banding. Selain itu, KPU juga menyatakan keputusan mereka terkait penetapan partai-partai peserta pemilu 2024 juga sah di mata hukum. Putusan hukum yang disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menimbulkan kegaduhan politik, entah apa motif dan tujuannya, namun publik pada akhirnya justru menduga putusan itu bagian dari upaya sejumlah pihak yang selama ini getol mengampanyekan penundaan pemilu. Perpolitikan di Republik ini geger goer. Bermula dari tidak lolosnya Partai Prima, Partai Baru di Komisi Pemilihan Umum pada saat verifikasi faktual. Lalu Partai Prima ini melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan gugatan itu dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang intinya KPU harus menghentikan tahapan-tahapan pemilu yang sampai hari ini sudah berjalan sampai 2025. Artinya pemilu ditunda sampai 2025. Ini menuai polemik. Perpolitikan di Republik ini geger goer. Karena sebelumnya pernah ada isu soal perpanjang masa jabatan presiden sampai 3 periode. Yang salah satunya adalah disampaikan oleh Ketua Abdesi Surtawijaya. Permintaan perpanjangan 3 periode ini disampaikan ketika Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan akbar dengan para kepala desa yang tergabung dalam Abdesi di Gelora Bung Karno pada Maret 2022. Dalam pertemuan ini Surtawijaya menyampaikan bahwa ia meminta agar jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang sampai 3 periode. Nganti ping telu. Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini juga menuai reaksi keras dari PDI Perjuangan, partai penguasa, partai yang mengusung Presiden Joko Widodo pada pemilu 2019. Ini disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Insinyur Hasto Kristianto. PDI Perjuangan mencurigai adanya kekuatan besar di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghentikan tahapan pemilu 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut kekuatan besar itu mencoba menggunakan celah hukum untuk melakukan gerakan inkonstitusional menunda pemilu. Padahal menurut Hasto, aturan terkait sengketa pemilu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan itu menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa partai politik dan peserta pemilu hanya boleh dilakukan oleh Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Usaha Negara atau PT-UN. Oleh karena itu, ia menilai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui kewenangannya dan melakukan pelanggaran terbuka terhadap amanat konstitusi. Artinya mereka paling tidak mampu menggunakan celah hukum yang seharusnya tidak boleh dipakai. Mengingat kesadaran di dalam berpolitik, termasuk partai politik, termasuk Partai Prima, harusnya betul-betul di dalam berpolitik itu memahami hukum yang didasarkan pada konstitusi kita, yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap mendukung Komisi Pemilihan Umum RI untuk melanjutkan proses pemilu 2024 agar tepat waktu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak judicial review terhadap perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu harus menjadi rujukan. Artinya PDI Perjuangan juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan menolak penundaan pemilu. Jelas ya. Atau mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi.
Karena kelompok ini menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini adalah intrik-intrik bagian dari kekuasaan. Jelas tuh tadi ya, PDI Perjuangan sudah menolak keras dan meminta pemilu harus dilaksanakan tepat pada waktunya. Jadi tidak ada yang dirubah. Dan tadi jelas ya, sudah disampaikan oleh PDI Perjuangan bahwa partai berlogo Banteng Moncong Putih ini menolak keras dan meminta agar pemilu dilaksanakan tepat pada waktunya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur yang berujung pada perpanjangan pemilu memunculkan kegaduhan. Pemerintah mendorong dan mendukung upaya KPU untuk melakukan perlawanan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah mendukung dan mendorong Komisi Pemilihan Umum melakukan perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur. Putusan PN Jakpus yang berdampak pada penundaan pemilu 2 tahun 4 bulan dan 7 hari dinilai salah kamar dan melanggar yurisdiksi. Partai Prima bahkan sudah diperiksa Bawaslu dan PT UN. Hasilnya kalah sehingga KPU tidak wajib melaksanakan putusan yang melanggar undang-undang dan konstitusi. Putusan ini melanggar undang-undang dasar, bukan hanya melanggar undang-undang. Undang-undang dasar yang dilanggar adalah ketentuan bahwa pemilu diadakan 5 tahun sekali. Jadi tidak bisa ditunda oleh putusan pengadilan, itu konstitusi. Menurut undang-undang pemilu, pemilu diadakan 5 tahun sekali yang jadwalnya ditetapkan oleh KPU sesudah bersepakat dengan DPR dan pemerintah. Kok mau dibatalkan oleh pengadilan? Ya kita lawan lah. Saya mendorong kita semua lawan. Meskipun pengadilan biar tahu, biar lurus. Tidak salah kamar kayak gini. Kalau sampai terjadi penundaan pemilu, yang diuntungkan adalah partai-partai yang sampai hari ini belum memiliki kesiapan untuk maju dalam Pilpres 2024. Bisa saja menunggu sampai 2025, ia mengumpulkan modal dan memperpanjang sosialisasi untuk mendapatkan simpati masyarakat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu 2024. Ma'ruf menilai putusan ini belum mencapai legitimasi. Masyarakat pun diminta untuk menunggu karena KPU sudah mengajukan banding atas putusan ini. Saya kira itu kan putusan dari PN ya, dari pihak yudikatif. Ya kita tunggu kan sekarang KPU banding, ya banding, karena memang masalah ini kan bukan masalah mudah ya. Apakah ada kewenangan PN untuk menetapkan penundaan pemilu itu? Ini ya sedang dilakukan pengkajian. Ya saya kira Menko Polhukam sudah bereaksi. Ya saya kira sudah. Kemudian KPU sedang banding.